Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين 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 فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال qala li Jibril alaihi wassalatu wassalam, orang yang beriman kecuali mati dalam keadaan beriman kemudian masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya? Pantaskan diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita menjadi penghafal Al-Quran. Maka jadilah kita menjadi ahlullah wa khassatuhu. Habis umur kita tidak selesai kita menghafal Al-Quran 30 juz, tapi kita tetap bersahabat dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah kita tetap digolongkan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Meskipun umur kita habis tidak hafal-hafal Quran, tapi kita tetap bersahabat dengan Al-Quran dengan mentilawahkannya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membantu orang yang menyebarkan Al-Quran. Kita akan digolongkan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Bapak Ibu istimewanya? Kita dan keluarga kita Allah sebut-sebutkan di hadapan puluhan ribu majlis malaikat. Bulan, wahai malaikat, saksikan hambaku sedang menghafal kalamku. Jangankan Allah Bapak Ibu sebagai perumpamaan, Bapak Bupati saja kalau nyebut-nyebut nama kita di hadapan orang-orang terhormat di negeri ini, nikmat rasanya. Konon lagi Allah yang menyebut-nyebut nama kita karena kebaikan kita. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dipantaskan memenuhi cita-cita tertinggi sebagai seorang beriman di dunia ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, Rasulullah, sebagai penerima amanat mandat kerasulan dan menerima langsung Al-Quranul Karim melalui berbagai cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah malaikat Jibril alaihi wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kita memilih keluarga kita sebagai penghafal Al-Quran menjadi dalil, menjadi alasan, menjadi argumentasi Rasulullah di hadapan Allah, memberikan syafaatnya kepada kita kelak. Karena kita tidak tahu dari amalan apa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti ketika kita menenggelamkan diri kita mengurusi kalam Allah, ya, mengurusi kalimat-kalimat Allah di permukaan bumi ini hingga akhir usia kita, itu menjadi dalil bagi Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Selanjutnya Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anak kami, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati Ibu Pengawas Perguruan Dunia dan Ustadzah Seliman MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan kepada beliau, diberikan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Kami hormati para kepala sekolah beserta seluruh jajaran yang kami hormati, ayah dan bunda yang hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan tasmi Al-Quran yang merupakan anugerah besar. Ya, pagi ini Allah beri kita nikmat besar. Punya anak hafal Quran itu adalah nikmat yang besar. Ayah bunda, banyak orang tua di luar sana. Banyak orang tua di luar sana kepingin anaknya menghafal Al-Quran. Tapi kitalah yang dipilih oleh Allah hari ini mendapatkan nikmat itu. Banyak sekali jiran tetangga kita ingin punya anak yang hafal Al-Quran. Tapi kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Oleh karena itu, pantaslah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita luangkan waktu kita hari ini mendengarkan setoran anak-anak kita. Jerih payah kita selama ini mencari nafkah untuk anak kita, insya Allah tidak seberapa dibanding dengan hasil hafalan anak-anak yang sudah disetorkannya kepada kita. Itu masih di dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita membayangkan ketika di hari la yanfa'u malu wala banun, tidak ada gunanya malun, harta benda, wala banun, dan anak keturunan yang kita cintai. Di hari itu hidup kita nafsi-nafsi, individual, semuanya mempertanggungjawabkan buku masing-masing selama hidup di dunia di hadapan Hakim yang Maha Adil. Mulut kita terkunci, semua anggota 9 kita menjadi saksi amal perbuatan kita. Tiba-tiba datang anak kita, menggandeng tangan kita, memberikan mahkota kemuliaan, jubah kemuliaan, cahayanya ya, terbentang seluas bumi dan langit. Kita sedang sibuk menghadap Hakim Agung yang sangat adil. Tiba-tiba anak kita datang menggandeng tangan kita. Ya bunda, mari kita ke surga. Ayah ibu, anak kita yang hafal Quran tidak akan masuk surga sebelum menggandeng tangan ayah dan ibunya sama-sama melangkah ke dalam surga. Itulah hak prerogatif seorang penghafal Al-Quran. Meskipun ayah bundanya sudah wajib masuk ke dalam neraka, karena Allah beri wewenang memberikan syafaat, membebaskan 10 ahli keluarganya untuk sama-sama masuk surga. Tentu orang yang pertama yang dibebaskan adalah ayah dan bunda. Itu pasti. Hadisnya sahih, banyak sekali hadis-hadis sahih di dalam kitab-kitab sahih tentang keutamaan memiliki investasi anak penghafal Al-Quran. Meskipun mereka tidak khatam 30 juz. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ketika kita akan mempertanggungjawabkan
amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai kita mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah, tiba-tiba anak kita datang menjemput kita untuk segera masuk surga. Lalu bagaimana dengan keutamaan di dunia, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami ada 8 bersaudara. Allah anugerahkan di keluarga kami 2 penghafal Quran 30 juz. Mungkin luar biasa kenikmatan memiliki saudara penghafal Quran. Itu baru level saudara. Bagaimana kalau anak yang lahirnya itu dari rahim ibu sendiri, dari tulang sulbi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang saya hafal Quran 30 juz, tidak pernah tes PNS, tiba-tiba datang SK-nya dari Jakarta. Pegawai negeri. Pulang dari Mesir ke Indonesia jadi Dewan Hakim MTQ 30 juz sampai hari ini. Jadi hakim nggak buka Quran Bapak Ibu, dia cuma dengar aja. Jadi hakim 30 juz nggak buka Quran dia. Begitulah. Kemudian adik bungsu kami menghafal Al-Quran 30 juz sambil kuliah tafsir Al-Quran 9 bulan selesai 30 juz di hadapan Syekh Wardani Arif di Mesir. Setiap Ramadan dikontrak jadi imam di kerajaan Malaysia. Cukup rezekinya 1 tahun ke depan tanpa harus kerja. Dan dia tidak pernah minta berapa honornya dalam sebulan mengimami di Malaysia. Tapi kerajaan Malaysia yang mengurus itu semua itu. Tiket mau berangkat ke Malaysia sampai kembali ke Indonesia. Gak pernah dia tanya berapa sebulan selama menjadi imam. Gak pernah. Tapi semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui hamba-hambanya yang dermawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sudah kami alami. Kami diberikan sepasang putra putri. Salah satunya sudah hafal 15 juz. Sekolah di Mesir saya hanya mengirimi biaya hidupnya saja. Kalau dia mau sekolah di Mesir sampai S3 digratiskan oleh pihak kampus. Selagi dia mau belajar, silakan belajar di Mesir. Hari ini beliau sedang bersama kami. Nikmat bunda, nikmat ayah ibu punya putri hafal Quran. Sejuk hati kita dibuatnya. Adiknya yang laki sedang proses menghafal Quran. Agak lambat memang, tapi terus berproses. Nikmat ayah bunda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang lain di dunia ini. 3 bulan yang lalu Polda Aceh telepon saya jam 12 malam, ada penerimaan prajurit karir 1000 calon anggota Polri. Telepon saya, Ustaz, Abi, ada nggak santri kita yang sudah tamat SMA, punya hafalan 3 juz saja, nggak usah banyak-banyak, 3 juz. Kami fasilitasi Abi beserta murid-murid Abi ketemu dengan Kapolda Aceh. Itu 3 bulan yang lalu sudah. Ya anak-anak Abi yang mau jadi polwan nanti boleh lapor sama Abi.
Tapi syaratnya SMA-nya di Bunaya. Tapi kalau SMA-nya nggak di Bunaya, Abi nggak tanggung jawab. Ya. Jadi dua saudara kita bentar lagi jadi jenderal. Ponakan kami baru saja walimatul urus di Jakarta. Bunda hadir. Ayah dan anaknya calon jenderal. Bapaknya kombes, sekali lagi naik pangkat udah langsung brigjen, brigadir jenderal. Kalau sudah jenderal bunda, ayah, itu punya jatah. Ada kartu sakti bagi santri-santri kita yang menjadi polwan. Kepada anak-anak Abi, ayah dan bunda, selalu saya sampaikan, kalau dari Bunaya ini, kalau mau jadi polisi, mau jadi koat, Abi tidak rekomendasi masuk melalui prajurit karir, tapi langsung masuk sekolah akademi kepolisian, akademi militer, sekolahnya para calon jenderal, agar agama ini kuat di masa depan, kuat di masa-masa anak-anak kita. Caranya cuma satu, dan cara itu ada pada kita. Ada pada kita. Apa itu? Melalui prestasi hafal Al-Quran. Kalau prestasi akademi ayah bunda, anak-anak kita sudah tuntas. Tahun 2021 kompetisi sains madrasah seprovinsi Aceh, Bunaya tinggal 2 lagi sekolah model di Aceh yang belum bisa dikalahkan oleh santri Bunaya. Modal Bangsa dan Patih Bilingual pada Aceh. Dan sains bunda, sains, bukan tahfidz, bukan qiraatul kutub, bukan pentas VI, tapi sains yang dielu-elukan orang-orang tua muda, pengen anaknya jago matematika, pengen eksak ini itu. Anak kita 2 lagi sekolah model di Aceh yang belum bisa dikalahkan, Modal Bangsa dan Patih Bilingual. Kenapa belum bisa? Modal Bangsa kita tahu, Patih Bilingual kita tahu, yang ngajar di sana doktor, dosen unsia, dosen UIN Ar-Raniri, profesor doktor yang ngajar di sana. Kalau di Bunaya profesor doktor yang ngajar, saya yakin Bunaya lah juara satunya di Aceh. Sains matematika ibu, juara 3 anak kita seprovinsi Aceh. Berapa SMA, berapa madrasah yang ikut Abi? 1000 lebih se-Aceh. Enggak mudah sekolah mengalahkan satu sekolah bunda. Anaknya silahkan berdiri. Pada Nanda kami persilakan untuk berdiri. Nanda Nabila ya? Nabila Nanda Nabila, silakan berdiri. Ini Nanda kita. Nah, terima kasih. Hafalnya di sini tertera 5 juz, tapi sebenarnya bukan 5 juz ini, 2 kali lipatnya bunda. 10 juz hafalan, tapi tertera di sini 5 juz. Ini yang mungkinnya. Tapi yang sudah distornya kepada ustazahnya 10 juz. 3 bulan terakhir Biro Rektorat Universitas Negeri Andalas Padang kasih informasi kepada Abi sudah punya santri kelas 3 SMA tamat tahun ini, silakan daftar ke Universitas Andalas Negeri Padang melalui jalur prestasi hafiz Fakultas Kedokteran.
Nanda yang mau jadi kuliah kedokteran, ya berproseslah di sini. Inilah kesempatannya selagi Abi masih sehat. Lagi Abi dan Bunda dan Bunaya ini masih sehat. Ya, berproseslah di sini untuk menjadi dokter. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada rumah sakit Islam Bunaya di Gayo Luas ini. Itu bukan hal yang mustahil, ayah. Bunaya ini orang tidak pernah mimpi di Gayo Luas punya Bunaya seperti sekarang, tapi bisa seperti ini. Kalau sama-sama kita bekerja sama, insya Allah semuanya bukan hal yang mustahil. Bulan lalu Biro Rektorat UIN Ambon, takdir Allah, kakak kelas Abi di sana sebagai biro rektoratnya. Boleh Ahi kirim santrinya yang tamat SMA tahun ini ke UIN Ambon. Di sini ada fakultas kedokteran. Jadi yang top-topnya itu yang ditawarkan ke kita. Fakultas Kedokteran UI itu di awal SMA Bunaya berdiri, Ketua Ikatan Alumni UI datang ke Gayo Luas khusus ketemu Abi, kasih jatah 10 orang santri Bunaya boleh masuk UI melalui Ketua Alumni Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita-cerita nikmat. Karena sebentar lagi akan ada alumni kita. Tahun ini ananda kita yang kelas 2 akan naik kelas 3. Sampai hari ini Abi pastikan baru 2 santri Bunaya yang kelas 2 SMA sudah punya tiket untuk masuk Fakultas Kedokteran UI. Siapa dia? Tuh, hafalan yang tertinggi, ayah bunda. Bunda baru pulang dari Jakarta. Dan beberapa bulan yang lalu Bunda sudah umumkan yang 2 ini. Apa tiketnya selain Hafiz Al-Quran? Yang 2 ini sudah menjuarai tingkat kabupaten, Gayo Luas dan Aceh Tenggara. Di Gayo Luas 2 anak ini menjuarai juara 1. Ya, juara 1 ya saja. Di Kota Cani juara 2. Ya, Nazwa. Juara 1 dan juara 2. Ya. Juara 1 10 juz. Juara 2 30 juz. Itu tiket Fakultas Kedokteran UI. Nanti Abi dan Bunda yang akan ngantar saya. Kalau ayah maknya nggak bisa ngantar, Abi dan Bunda yang ngantar. Ketemu langsung sama rektor. Insyaallah. Ini yang 2. Kalau yang lain masih ada kesempatan. Setahun lagi berproses, tingkatkan hafalannya. Kita diberi jatah 10 orang. Ya, takdir Allah Ketua Alumni Universitas Indonesia itu adalah putra Gayo dan kenal baik dengan Abi. Dan itu abang Bunda. Jadi tidak usah ragu ayah dan Bunda. Anak-anak kita nanti dari Bunaya akan banyak yang jadi dokter. Karena Fakultas Kedokteran yang datang menawarkan beasiswa kemudahan. Selanjutnya ayah bunda anda sekalian yang kami sayangi, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunda baru saja pulang dari Jakarta ya, menghadiri walimatul urus salah seorang perwira polisi baru menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Kepolisian dari London, Inggris. Abang kalian, anak Abi dan anak Bunda, insyaallah jadi jenderal. Yang pertama
kami sampaikan ucapan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menitipkan, mempercayakan, mengamanahkan putrinya untuk dididik di dunia ini. Selanjutnya, Bunda kirim salam. Mohon maaf tidak bisa bersama dengan kita di sini karena ada berkas yang harus segera diselesaikan dan dikirim ke Dinas Perizinan Terpadu Provinsi Aceh. Ada oleh-oleh dari Bunda selama Bunda di Jakarta. Yang pertama, untuk ananda kita yang lulus SMA Bunaya nantinya, ada 3 lembaga yang siap menerima ananda kita untuk dididik jadi sarjana dengan beasiswa penuh. Ya. Apa itu? Ini oleh-oleh dari Bunda, nak. Ya. Ayah bunda, karena ayah dan bunda yang mengambil keputusan di rumah. Ini oleh-oleh dari bunda. Dididik jadi sarjana dengan beasiswa penuh, 3 lembaga. Yang pertama, Perguruan Tinggi Nurul Fikri Jakarta, lulus jurusan IT, Informasi Teknologi, yang berkaitan dengan komputer. Anak-anak kami yang ingin menguasai teknologi komputer, ini tempatnya. Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Nurul Fikri Jakarta, jurusan IT, ya, informatika, informasi teknologi. Yang kedua, Perbankan Syariah Jakarta dengan 2 jurusan. Yang pertama, akuntansi syariah dan perbankan syariah. Jadi kalau anak abi yang ingin dekat dengan duit, walaupun bukan milik sendiri, ya, ingin ngitung-ngitung duit setiap saat, ini jurusannya. Ya, insya Allah ke depan di Aceh sarjana ekonomi syariah sangat dibutuhkan. Abi sedang berproses menjadi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah untuk Provinsi Aceh. Sedang berproses. Ya. Insyaallah kalau sudah berproses, ujung-ujungnya nanti jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi Abi boleh masuk ke bank manapun di Aceh, mengawasi proses keuangan syariahnya. Doakan saja. Gak mungkin lah anak Abi yang lahir dari rahim Bunaya ini gak Abi perhatikan yang jurusan gini-gini nih, yang jurusan duit-duit nih, akuntansi syariah kan, sama perbankan syariah. Yang punya kecenderungan ke sana, pingin kerja di bank, ini dia tempatnya kuliah, beasiswa penuh. Kemudian yang ketiga, Perguruan Tinggi El-Tahfidz Bandung, jurusan Tafsir Al-Quran dan Dirosah Islamiyah. Yang berkaitan dengan jurusan keagamaan, di sini beasiswa penuh. Nah, selanjutnya diberi kebebasan masuk dengan mudah jalan tol, nggak harus capek-capek tes. Ini yang keempat, Institut Teknologi Bandung. Ya. Ini di Bandung nih banyak teman Nabi di sana, termasuk wali kotanya yang almarhum kemarin. Kalau ke Bandung Nabi nginap di rumah beliau. Bunda kalau ke Bandung nginap bersama istri wali kota. Mau khutbah Jumat, mau naik ke mimbar, Allah takdirkan meninggal beliau ketika mau menyampaikan khutbah Jumat. Berkati kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, lebih baik dan lebih istimewa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.